Halo sahabat pedulmu yang selalu selaras dalam semesta. Hai, apa kabarmu hari ini? Masih di rumah aja? Oke, ini sekarang aku buat tentang hal apa sih yang belum selesai dari kamu. Dan yang belum selesai ini kayak bisa berulang. Entah itu sama orang yang sama, entah itu sama orang yang berbeda. Pastinya di waktu yang berbeda ya, nggak mungkin kamu balik ke masa lalu. Dan tapi itu yang berulang tuh kayak polanya, kejadiannya itu yang terulang karena kan ada sesuatu yang belum selesai, kelas ataupun kayak pelajaran yang belum selesai gitu. Oke, silakan kamu pilih kartu di sini 1, 2, 3, 4. Oke, kalau kamu belum selesai untuk milih, kamu boleh pause videonya ya. Kamu boleh pilih di sini 1, 2, 3, 4. Kamu boleh pilih 2, boleh pilih 3, boleh pilih 1 aja, terserah yang mana aja yang manggil kamu. Oke, yang sudah silakan lihat di kolom deskripsi ya time stepnya untuk nomor 2, 3, dan 4. Aku singkirkan dulu. Ya, kita ke nomor 1 dulu. Apa sih yang bakalan terulang lagi atau yang belum selesai di kamu? Oke. Di sini ada energi kesendirian dan masih ada amarah. Dan ya, di sini juga ada keluarga. Ini ada energi keluarga. Aku buka 3 aja langsung ya. Karena di sini ya begitulah. Ada kutukan juga, ada sihir juga. Jadi di sini tuh kalau dari ketiga kartu ini yang aku baca, apa sih yang bakalan terulang lagi atau kelas kamu yang belum selesai, hal yang belum kamu selesaikan. Ini adalah hubungan kamu bersama teman-teman kamu atau bersama keluarga kamu. Intinya yang kelompok dekat gitu, ke yang orang-orang dekat, tapi bukan cuma berdua aja. Ada kemungkinan di sini lebih dari 2 orang. Meskipun tidak menutup kemungkinan sebagai pasangan ya, tapi lebih cenderung energinya lebih banyak untuk keluarga. Karena di sini ada kemarahan, ada maaf sebelumnya mungkin ada kayak kata-kata kasar yang keluar ke mereka, ke orang-orang terdekat, baik itu dalam hati sebagai doa, baik itu kita nggak sengaja ngumpat gitu. Ini tentang reaksi sih, lebih ke jadi kalau misalnya dulu itu pernah ada suatu pertengkaran atau hal-hal yang memang buat kalian marah, tapi kalian tuh kayak nggak sengaja nyeplos gitu atau nggak ngomong hal yang nggak enak, hal yang nggak sepantasnya dibilang gitu. Jadi ini tergantung dari reaksi kalian sih, besar kecilnya yang bakalan terulang. Kalau misalnya dulu kalian udah sampai kayak sumpah serapah banget gitu, itu bisa keulang keras gitu, justru bisa keras dampaknya untuk yang sekarang. Nah, hubungan ini juga bisa merusak hubungan keluarga, pertemanan, dan cinta kasih kalian, yang dimana sebenarnya di situ tuh kayak suatu yang wajar, ada permasalahan, ada rasa amarah, dan juga kalau di sini aku ngelihat dendam sih ya, tapi cuma kayak salah ngomong gitu loh. Karena reaksi kita yang entah itu mungkin terlalu berlebihan atau yang nggak pantas kita ucapkan saat itu ya, dan itu merusak hubungan kalian sama teman-teman kalian, sama orang dekat tentunya, entah itu pasangan, teman, atau keluarga. Justru sini memang ada keluarga, jadi yang perlu kayak diperbaiki itu kehangatan sama mereka lagi. Di sini banyak energinya untuk sama keluarga, ada pengasuhan juga, jadi kayak lebih kita tuh membuka hati kita kepada cinta kasih, dan juga untuk hal-hal di masa lalu, kayak misalnya yang tadi aku bilang, entah itu kemarahan dan gak sengaja ngelontarin kata-kata yang gak bener, atau yang maksudnya sebenarnya kita nggak ada niat ya, tapi kayak spontan karena waktu itu kayak lagi marah, lagi ambisi, mungkin juga tidak dihargai atau tidak didengarkan. Di sini
yang bikin kita meledak-ledak marahnya. Jadi yang kayak gitu bakalan, kalau misalnya yang memang di masa lalu kan belum selesai, dan bukan berarti kalian harus atau akan mengalami hal ini sama keluarga kalian, sama teman atau pasangan kalian saat ini. Bisa juga kayak sama orang lain gitu, tapi itu tetap orang dekat kalian. Hal ini bisa jadi terulang lagi, entah itu kejadiannya kayak kamu nggak dihargai, kamu nggak didengar, kamu pokoknya yang buat kamu jengkel, marah. Di sini ini lebih ke jengkel, tapi bukan marah yang kayak gimana gitu, tapi di sini tuh ya jengkel aja gitu. Tuh hati-hati sama reaksi kamu, sama ungkapan kamu, takutnya malah kelasnya nggak selesai-selesai. Ini juga melemahkan kekuatan kamu, dan di sini dari segi spiritual juga muncul, tapi memang kartunya kebalik. Itu jadi di sini ada kebangkitan, atau kayak misalnya suatu hal yang masih kamu ragu-ragu sama diri kamu, sama hal apa yang kamu lihat, intuisi kamu kayak gitu. Di sini memang disaranin gitu untuk lebih mendengarkan kata hati juga, dan lebih mengendalikan diri sendiri. Ini mengendalikan ke jalan yang gini ya, yang lebih spiritual. Ini bukan tentang mengendalikan keuangan, tapi ini mengendalikan energi kita yang udah kita miliki. Meskipun kalau misalnya kalian belum menyelesaikan kelasnya inilah ibaratnya, atau yang memang belum selesai saat ini, itu bisa melemahkan kekuatan kalian, baik dari potensi, baik itu juga duniawi, tentang keuangan, dan tentang kesehatan sih. Ini justru lebih cenderungnya ke kesehatan. Jadi di sini memang nggak ada nyimpen dendam, itu enggak sih yang kulihat, cuma memang ada pernah suatu kata-kata yang nggak baik yang terlalu berlebihan di masa lalu, sangat mengganggu rezeki berupa keuangan juga. Selain kesehatan, di sini yang muncul lagi dari Osun ya. Dan di sini juga kalau misalnya kalian udah selesai, udah bisa nyelesain yang waktu itu, atau masalah-masalah kalian yang berkaitan sama reaksi kalian yang terlalu berlebihan sama kata-kata kalian, juga itu bakalan ngebuka lagi jalur rezeki yang lebih baik. Tuh, rezeki dari berupa keuangan dan juga kesehatan ya. Dan sarannya untuk kalian yang pilih file nomor 1 di sini, kalian harus lebih ngeliat dulu mana sih yang penting untuk kalian lakukan gitu. Misalnya kalau kalian lagi sibuk, yang mana sih yang kalian prioritasin biar kalian nggak terlalu tertekan juga pikirannya untuk saat ini, dan juga biar kalian tuh bisa lebih menghargai diri kalian sendiri. Karena di sini ada yang mungkin beberapa orang yang merasa kurang dihargai sama lingkungannya, merasa tidak dimengerti, tapi mereka tuh kayak punya, kalian itu kayak punya ambisi yang bukan ambisi yang berlebihan, tapi kayak wajar lah ya, orang itu pengen dihargai, pengen dilihat atau diperhatikan. Cuma di sini balik lagi tergantung dari reaksi kalian, kayak lebih disuruh aja diajarin ikhlas gitulah untuk hal-hal yang terjadi, baik itu biarpun kayak nggak dihargai. Dan di sini memang suruh lihat untuk mana sih yang kalian prioritaskan terlebih dahulu, mana sih orang yang penting menurut kalian. Kalian kayak lebih mengkelompok-kelompokkan gitu orang-orang yang harusnya kalian jaga dengan baik, biar kalian bisa fokus gitu ke mereka. Kalau misalnya memang ada suatu permasalahan sama orang lain, terutama sama keluarga juga, nggak ada salahnya untuk minta maaf terlebih dahulu. Sini lebih turunin ego, dan ya terutama jangan sampai kayak entah itu mengutuk, entah itu mengeluarkan kata-kata, ataupun hanya berdoa yang buruk-buruk. Itu jangan, itu sangat perlu pengendalian diri, dan juga terutama dari bidang pengeluaran atau output kata-kata kita terutama. Itu aja yang mungkin terulang gitu untuk
kehidupan kamu kelas remedial ya lah dibilang itu, yang belum selesai juga. Oke, lebih melihat lagi itu hal yang di masa lalu, apa sih yang pernah kamu salah ngomong saat kamu keceplosan gitu kali pas entah kamu marah, jengkel atau kayak gimana sama orang-orang terdekat kamu. Kalau misalnya kamu nggak bisa untuk minta maaf secara langsung, minta maaf melalui doa, melalui hati, yang penting kalian tulus. Oke, semoga kelas kalian ini berhasil dan nanti bakalan nge-up energi kalian yang secara spiritualis, bimbing kalian juga, dan akhirnya lebih menguatkan energi kalian dan menguatkan juga dari segi rezeki kalian, lebih terbuka, lebih lebar lagi. Oke, semoga berhasil untuk kalian yang pilih file nomor 1. Kita ke file yang nomor 2 ya. Kita ke file yang nomor 2. Halo untuk kamu yang pilih file nomor 2, apa sih yang terulang dari kamu yang akan terulang gitu, yang belum selesai juga? Apa yang belum selesai ya pasti terulang polanya. BTW pola ini bukan berarti bakalan terulang sama orang yang sama ya, tapi mungkin juga sama orang yang berbeda tapi dengan pola yang sama gitu, pola yang serupa, pelajaran yang belum selesai kayak gitu. Kalau di sini sih aku lihat lebih ke arah impian ya, impian atau harapan atau rencana yang kamu udah rencanakan tapi nggak kamu lakukan. Entah mungkin kamu punya banyak impian, punya banyak harapan, banyak rencana, tapi kamu kayak merencanakan aja, jarang atau susah atau belum kamu lakukan kayak gitu. Jadi jangan terlalu kayak bebanin pikiran kamu untuk banyak rencana-rencana yang ada tapi ujung-ujungnya nggak dilakukan sama sekali, baik itu rencana keuangan di sini, rencana spiritual juga, atau hal-hal apapun yang udah kamu rencanakan. Jangan terlalu banyak untuk berencana dulu, karena ini memang harus kayak ditukar dulu divine-nya. Ini banyak divine, lebih kebanyakan divine-nya feminim, tapi terkadang kita memang harus bertindak untuk melakukan rencana-rencana itu. Jangan hanya bermimpi dan berencana. Di sini juga kalau kamu lagi yang kayak tadi aku bilang berencana atau melakukan sesuatu itu, kamu juga harus memperhatikan kapasitas diri kamu, seperti apa sih potensi kamu, hal apa sih yang bisa kamu lakukan secara realita. Optimis boleh, tapi hanya untuk jadi penyemangat. Kita harus lihat ke realita kita bisanya apa gitu. Jangan terlalu memaksakan diri kita terhadap sesuatu yang kita nggak bisa. Ini lebih kayak balanin gitu energi feminim kita antara impian-impian kita dan juga hal-hal yang bisa kita lakukan. Jangan terlalu banyak berencana, banyak bermimpi tapi ujung-ujungnya nol semua gitu. Seenggaknya harus ada yang dilakukan, karena di sini memang kreatif. Jadi tipenya tuh menurut saya nih tipe di balik layar, kayak merencanakan aja, memang bagus di bidang perencanaan, tapi untuk di bidang melakukannya itu perlu orang lain, perlu bantuan orang lain. Di sini juga memang ada support orang lain, jadi memang perlu bantuan orang lain. Untuk saat ini nggak bisa jalan sendiri dulu. Untuk semua, mungkin kalian punya ide-ide brilian, cuma kalian kurang energi, kurang tenaga untuk melakukan hal itu. Jadi memang perlu support orang lain. Dan ya di sini juga lagi hampir mirip kayak yang file nomor 1, akibat atau dampaknya tetap mempengaruhi ke kemakmuran keuangan dan juga kemakmuran penciptaan atau mahakarya atau hasil karya gitu. Hal apa yang benar-benar nyata yang bisa kalian lakukan, yang bisa terjadi, yang bisa kalian wujudkan, intinya di sini. Jadi di sini
hal yang bakalan datang, yang bakalan kayak terulang atau yang memang belum selesai, itu semua terkait sama apa yang memang sudah kamu rencanakan tapi belum kamu lakukan gitu. Kayak numpuk-numpuk aja gitu, proposal aja, tapi kurang energi untuk melakukan itu. Sehingga memang disaranin untuk cari support, cari temen, cari orang yang bisa bantu untuk mewujudkan impian kamu. Saya juga bukan orang yang untuk saat ini ya, bukan orang yang sebaiknya gerak sendiri, karena di sini disarankan untuk memang cari partner itu. Jadi di sini perbaiki dulu hal-hal impian kamu yang mana jangan terlalu banyak, lebih lihat kapasitas diri kamu, apa yang kamu bisa lakukan sih sebenarnya gitu, dari apa yang kamu udah miliki, kamu potensi kamu itu kayak apa, kecerdasan kamu, keaktifan kamu, atau hal apapun itu yang berhubungan sama rencana-rencana kamu. Realistis nggak sih kalau misalnya kamu susun proposal, kamu sibuk di bidang hal itu gitu, untuk bisa nggak sih, kayak berapa persen sih bisa jadi nyata kayak gitu. Jadi lebih lihat ke potensi diri kamu, balance antara impian kamu dan juga hal-hal yang kamu lakukan, balance antara keinginan dan hal-hal yang memang bisa kamu lakukan kayak gitu. Jadi lebih mempelajari diri sendiri juga sih, dan menata ulang lagi rencana-rencana, dan mencari teman itu yang masih berproses untuk saat ini. Oke, itu aja untuk kamu yang pilih file nomor 2, semoga berhasil. Selanjutnya untuk kamu yang pilih file nomor 3, apa sih yang bakalan kayak terulang gitu sama kamu yang belum selesai dari dulu, entah itu PR yang kayak numpuk kah atau apa gitu ya. Jadi kalau yang terulang ini, kalau misalnya ada suatu pola, bukan berarti akan bersama orang yang sama, tapi di sini bisa jadi sama orang yang berbeda dengan pola atau kejadian yang sama. Jadi kalau misalnya apa sih yang terulang dari kamu atau yang belum selesai dari kamu, sini banyak ada perjuangan, ada penerimaan, kehangatan rumah, kerjasama. Pertama di sini hal yang kayak entah itu belum selesai, entah itu akan terulang lagi, kembali lagi. Di sini adanya kerjasama kamu. Di sini kayak bener-bener entah itu kalau kamu define-nya feminim, nanti kerjasama bakal sama define maskulin. Tapi di sini, dan begitu juga kebalikannya. Tapi di sini itu bukan sekedar pasangan, kayak bukan pasangan ya, tapi cenderung ke teman dekat. Karena di sini kalian tuh kayak menciptakan suatu karya atau suatu kreativitas kayak gitu. Dan ya di sini kalian lebih diajarin lagi untuk menjadi lebih bisa beradaptasi sama kelompok-kelompok baru. Mungkin di di tahap-tahap yang lalu atau tahap-tahap sebelumnya kalian belum terlalu bisa untuk beradaptasi terhadap lingkungan, sehingga kalian bakalan didatengin sama lingkungan baru, kelompok-kelompok baru, orang-orang baru, dimana kalian memang dituntut untuk bisa lebih membuka diri, lebih beradaptasi, untuk bekerja sama menciptakan suatu hal, mewujudkan hal atau hal yang menjadi memang tujuan kalian, keinginan kalian. Sini ada pengulangan. Menurut saya di sini memang lebih besar polanya di pengulangan. Jadi kalau misalnya kalian dulu udah pernah melakukan sesuatu tapi kurang baik gitu, kurang cukup lah untuk pelajarannya, di sini ada pengulangan lagi di bidang pelajaran itu. Dan dalam bersosialisasi sebisa mungkin jangan menjadi orang yang egois. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengontrol semuanya itu, meskipun kamu orang yang memiliki potensi atau kreativitas, di sini punya ide-ide, tapi kamu tidak bisa mengontrol
dengan baik juga sih. Jadi jangan terlalu berambisi untuk mengontrol sesuatu. Cuma di sini memang arah pelajarannya kenapa kayak misalnya kamu harus beradaptasi sama dunia sosial, hal-hal sosial pokoknya yang berkaitan sama sosial deh gitu, teman-teman, kelompok, rekan kerja baru mungkin di sini juga. Jadi memang bukan define yang feminim aja, tapi di sini ada campuran feminim sama maskulin gitu. Jadi begitu juga kebalikannya. Itu karena kalian tuh memang diajarin gimana sih cara kalian itu berada di tengah-tengah mereka. Kalian tuh sebenarnya bisa mengontrol, tapi bagaimana caranya agar tidak terlihat bossy atau arogan, atau memang kayak harus diikutin aja keinginan kita, gimana caranya biar nggak kelihatan kayak gitu. Jadi kalian tuh memang diajarin untuk hal-hal yang berkaitan sama pengendalian sesuatu tapi di balik layar. Ini bisa juga dari tempat kerja ataupun dari teman-teman, keluarga besar kayak gitu. Ini dampaknya juga ke kehangatan atau keharmonisan lingkungan sosial kalian. Kalian bisa dapat kebahagiaan atau kemujuran lah di sana, karena kayak ada aja teman-teman, ada aja orang-orang yang tiba-tiba datang ke kalian yang bisa menawarkan bantuan sama kalian, yang ngerti sama kalian kayak gimana. Sini ada penerimaan, kayak misalnya terima kalau kamu tuh ada kelemahan, kamu nggak bisa kontrol semua orang di lingkungan sosial kamu, justru kamu lebih disarankan untuk membaur gitu, lebih membaur. Dan sini juga selain penerimaan juga disarankan untuk mengirimkan doa yang positif pada mereka, orang-orang lingkungan di sekitar kamu, teman-teman kamu. Jadi di sini memang energinya bukan energi yang pengulangannya itu terjadi sekali, tapi pengulangannya ini terjadi mungkin 2 kali atau 3 kali, tapi lumayan berdampak sangat besar untuk kehidupan duniawi kamu juga. Karena di sini memang cenderung bergerak di bidang yang perlu kenal sama banyak orang, perlu sosial, jadi perlu dibenerin, baik itu di lingkungan keluarga besar, di lingkungan teman-teman kuliah, teman-teman sekolah, ataupun teman-teman kerja kamu. Tuh, sini kalian kan tadi aku bilang udah jangan terlalu berambisi untuk mengontrol sesuatu atau teman-teman kalian atau hal apapun. Kalian juga selain itu, kalian juga bisa untuk melihat diri kalian. Kalian disaranin nih untuk bisa melihat diri kalian, apa sih yang sebenarnya kalian sukai, sebenarnya apa sih, tapi jangan sampai memaksakan orang lain terhadap kesukaan kalian, passion, hobi, atau apapun itu yang bisa berdampak positif terhadap diri kalian. Justru memang di sini orangnya rada individualis, jadi rada susah untuk beradaptasi, kadang juga koleris, jadi ada sifat-sifatnya yang pengen untuk mengatur atau mengontrol semua. Kalian tuh rasa lebih sesuatu tuh bisa jadi lebih baik kalau kalian itu andil di dalamnya. Ya, karena kalian wajar memiliki rasa itu, karena memang kalian memiliki kreativitas dan juga kemampuan memang untuk melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru, baik itu gebrakan, baik itu hal-hal yang memang kayak diperlukan itulah, berdampak positif. Tapi cuma jangan terlalu berambisi aja sih sebenarnya. Jadi diajarin meskipun kita tuh pesannya di sini tuh lebih kayak meskipun kita itu memiliki kemampuan, tapi kita lebih menyadari kalau diri kita itu ada kekurangannya juga, ada suatu hal yang nggak bisa kita kontrol, yang ada juga seseorang yang mungkin nggak bisa terima kita, dan juga kita yang harus lebih belajar lagi untuk bisa beradaptasi sama lingkungan sekitar, sama teman-teman, sama keluarga juga. Kalau di sini sih lebih ke teman ya, hubungannya teman, baik itu secara duniawi atau secara gaib.
ya secara duniawi lebih besar energinya di sini. Oke, itu aja untuk kalian yang pilih pile nomor 3. Kita lanjut ke kalian yang pilih pile nomor 4 ya. Bye bye pile nomor 3. Sekarang untuk kalian yang pilih pile nomor 4, hal apa sih yang bakalan terulang untuk kamu atau yang belum selesai untuk kamu? Jadi kalau yang belum selesai kan bakalan terulang ya pastinya kelasnya, cuma polanya yang sama tapi dengan orang yang berbeda. Bisa juga sama orang yang sama, tapi cenderung ke orang yang berbeda sih, sama orang yang berbeda, cuma kejadiannya aja sama. Wow, aku lihat di sini kalian tuh orang yang lebih terbuka secara spiritualis, memang punya bakat. Kalau kalian di sini yang pilih pile nomor 4, cuma di sini kalian agak mirip sama pile nomor berapa tadi ya, 1 apa 2 ya, lupa. Sini ada energi yang dimana kalau kalian tuh bermimpi, berharap, kalian menginginkan sesuatu, kalian tuh kayak banyak impian, banyak keinginan. Cuma memang sih kalian udah punya gini di sini, udah punya kemampuan di sini, tapi kayaknya di sini kalian tuh orang yang cenderung lebih mementingkan orang lain sih daripada diri sendiri, karena energinya soft banget. Cakra hati lumayan kebuka juga di sini, jadi bisa auto healing atau auto healing energi kalian di sini juga. Dan jadi di sini memang pelajaran yang belum selesai dan juga pola yang bakal terulang atau ujian yang bakal terulang. Itu ada suatu pelajaran dimana untuk menghargai diri sendiri dan juga mencintai diri sendiri, seimbang sama kalian, impian kalian, harapan kalian, dan juga kasih sayang kalian sama orang lain. Ini juga ya, kalian bahkan kalau sama orang-orang yang kalian sayang atau mungkin sama orang yang gak kalian kenal, justru kalian tuh tetap mementingkan mereka terlebih dahulu gitu, dibanding kalian sendiri. Jadi memang di sini adanya kepolosan juga, adanya pengertian sama orang lain, dan juga tapi di sini justru kayak kalian itu kurang waktu untuk diri kalian sendiri. Kalian punya sangat banyak misalnya impian yang positif, tapi lagi-lagi di sini ada sesuatu yang justru nggak bisa tercapai karena kalian terlalu memikirkan orang lain tuh. Jadi pelajaran atau suatu yang pola yang terulang itu memang bertujuan untuk gimana kalian itu lebih melihat potensi kalian, dan kalian bagi waktu atau memiliki pengaturan yang baik lah, kapan kalian bisa untuk diri kalian, kapan juga waktunya kalian untuk memberi pada orang lain. Di sini juga kalian memang harus adil sih, sama disarankan untuk adil sama diri kalian juga, daripada kalian hanya adil sama orang lain atau hanya melihat orang lain, karena di sini jiwanya tua. Di sini juga ada kebijaksanaan yang bagus, cuma belum balance. Ini kartunya jatuh tadi kebalik, memang ada pencerahan tapi belum balance, dimana belum terlalu, justru kebalikannya gitu, ini belum terlalu bisa untuk lebih ngehargain diri sendiri atau punya waktu untuk diri sendiri tuh. Jadi lebih kayak tadi aku bilang, lebih ngelihat ke orang lain. Itu hal yang baik, tapi tidak baik ketika itu berlebihan. Itu berlebihannya nggak baik, karena justru kalian itu kurang waktu untuk ngembangin diri kalian sendiri, yang dimana awalnya kan kalau misalnya kalian terlalu memikirkan orang lain, mungkin kalian bisa hanya menolong satu orang contohnya. Terus ketika kalian mulai sadar atau mulai ingin mengembangkan diri kalian sendiri, kalian ambil waktu istirahat beberapa saat, itu contohnya ngilang gitu lah contohnya. Terus tiba-tiba nanti perkembangannya yang sebelumnya kamu hanya bisa handle satu orang, nanti bisa kamu handle 5 orang gitu. Jadi lebih lebih baik untuk
memang balance dulu untuk belajar tentang diri sendiri, karena harapan-harapan dan impian kamu besar juga, banyak juga. Seorang pemimpi yang optimis gitu, jadi ada banyak impian-impian positif sebenarnya di sini. Jadi kamu harus lihat yang mana sih yang prioritas, yang sebaiknya prioritas yang kalian lakukan untuk saat ini. Ya, kalian memang orang yang independen, orang yang bisa melakukan segalanya sendirilah ibaratnya di sini, karena mandirinya itu juga. Dan terkadang di sini adanya kayak kita tuh belum balance antara kita memberi dan menerima. Tuh kadang kita malu untuk menerima pertolongan orang lain. Di sini juga ada kelasnya. Jadi kadang kelas yang aku maksud itu kayak kebangkitan spiritual dan perjalanan orang-orang itu kan. Setiap orang beda-beda ya pelajaran atau pengalaman hidupnya. Jadi setiap pengalaman itu bakalan ngebawa ke hal-hal yang lebih positif lagi untuk peningkatan diri sendiri, yaitu itu kelas yang aku maksud. Jadi ya sangat berdampak positif seharusnya kepada diri sendiri tentunya. Tentang penerimaan atau maunya bisakah kalian menerima pertolongan orang lain juga gitu. Mungkin kalian rada nggak enakan untuk menerima pertolongan orang lain atau malu gitu, tapi sebenarnya di sini nggak usah untuk kayak gitu, karena di sini memang kalian itu udah banyak memberi juga. Jadi di sini wajar orang itu memberikan kalian pertolongan. Jadi terima aja, jangan di blok, jangan diabaikan ya. Ya, dan di sini untuk saran yang terakhir ini adalah ada action, ada perlu hal yang kalian lakukan. Jangan hanya bermimpi, berharap atau berdoa aja, jangan. Itu perlu action memang. Jadi makanya tadi aku bilang juga perlu fokus dulu sama hal apa sih yang misalnya kalian bisa lakukan, atau hal apa sih yang prioritas awal nih yang kalian perlu lakukan untuk sekarang gitu. Jadi memang perlu tindakan, jangan hanya dalam mimpi aja tuh. Jadi aku rangkum kembali sih ada tiga hal pola yang mungkin akan terulang dan yang memang belum selesai dan dalam proses gitu, on progress. Ini adalah menyeimbangkan antara impian kalian, juga harus melakukan juga hal-hal yang impian kalian dan kalian lebih, itu yang pertama. Kedua, kalian lebih seimbangin lagi gimana kapan kalian bisa memberi, kapan kalian harus belajar untuk diri kalian sendiri, untuk me time, untuk lebih belajar lagi untuk bangkitin potensi kalian, kemampuan kalian. Kapan juga kalian bisa save, misalnya kalau sekarang itu keuangan, save uang untuk diri kalian dulu gitu, kapan bisanya. Dan kapan kalian memang harus terjun untuk menolong orang. Karena di sini BTW sebelum aku lupa, di sini mungkin orang itu rada terlalu ikut campur sama hal-hal orang lain atau kejadian-kejadian yang terjadi sama orang lain. Kadang ikut campur berlebihan itu nggak baik, meskipun kita niatnya menolong, karena setiap orang kayak ada pelajarannya, ada pengalaman yang mesti mereka ambil masing-masing. Itu gunanya untuk belajar untuk dirinya sendiri juga, itu untuk kebaikan dirinya mereka gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin menolong seseorang, kita juga harus lihat kapan waktu yang tepat gitu. Dan yang terakhir itu tentang belajar untuk menerima pertolongan dari orang lain gitu. Jadi jangan terlalu entah itu malu, entah itu takut merepotkan untuk menerima pertolongan dari orang lain. Oke, semoga kalian berhasil juga di sini, karena di sini udah cukup baik sih, udah cukup stabil menurut aku. Justru energinya cuma perlu beberapa aja yang perlu disesuaikan kayak yang tadi aku bilang. Oke, itu aja untuk kalian yang pilih file nomor 4. Terima kasih telah menonton. Bye bye.